Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih sama Cakra di channel tutorial Makelar Edian, guys. Selamat siang untuk Anda. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, guys. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah support channel kami, untuk subscriber setia, juga untuk penonton setia di channel tutorial Makelar Edian ya. Kali ini kita akan membahas satu tutorial cara penanganan TV LCD LED ya. Versinya 32 LM ya. 3410 ya. Versinya 32 LM 410 yang mengalami hidup suara ada tapi layarnya blank ya. Dengan kata lain, lampu backlit nyala tapi layarnya tidak ada tampilan, guys. Gimana tutorial cara penanganannya? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di tutorial Makelar Edian bersama Cakra. Oke, lanjut di tutorial Makelar Edian, guys ya. Kita akan coba nyalakan. Begini permasalahan awal yang akan kita tangani, guys ya. Kita pasang listriknya. Oke, lampunya standby. Kita on kan. Oke. Nah, ini guys tampilannya, guys ya. Jika dikasih siaran ya, dia nanti ada suara ya, tapi layarnya blank ya. Tapi ini sudah nyala, guys ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita pukul-pukul perlahan ya, ketok-ketok perlahan, ini ada tampilan backlightnya nyala, guys ya. Tapi untuk tampilan layarnya dia blank ya. Oke, setelah ini kita bongkar. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat sebagai referensi perbaikan TV atau unit Anda di rumah, guys. Seperti penyakit ini yang akan kita tangani. Oke. Habis ini kita bongkar, guys. Oke, setelah kita bongkar, ini isi dari spare part ya, yang akan kita tangani 32 LM 3410 ya. Ini power supply-nya sama LS 3400, itu sama power supply-nya dengan 32 LM 410 ya. Berikut juga dengan mainboard-nya, guys ya, dia sama ya, jadi bisa saling menggantikan. Oke. Dia menggunakan panel LG ya. Oke, kita akan cek blank itu bisa dari PCC output dari mainboard menuju ke T-con bermasalah, bisa juga gara-gara soket bermasalah, kotor atau korosi.
juga dari T-Con yang mengalami masalah guys. Jadi kita harus memastikan dulu tegangan dari mainboard ya untuk PCC ke T-Con. Setelah ada baru kita cek T-Con apakah layar bermasalah atau T-Con bermasalah guys ya. Oke, step pertama kita akan siapkan dulu untuk multimeternya guys ya, atau multitester. Kita cek dulu untuk tegangan output dari mainboard ya. Kalau jenis ini menggunakan tegangan output ya, atau tegangan input untuk ke T-Con itu sekitar 12 volt ya. Oke, kita akan lihat tegangan dulu yang utama dari out mainboard ya. Oke, biasanya ada di pojok guys ya, di pojok sini guys ya. Nah, di pojok sini biasanya tegangan apabila on itu 12 voltan ya, untuk PCC input ke T-Con ya. Oke, ternyata ada guys ya. Nah, untuk dari mainboard ya menuju ke inputnya T-Con itu tegangan PCC utamanya ada ya. Oke, berarti permasalahan ada di T-Con atau di panel guys. Kita bongkar dulu guys untuk penutup dari T-Con ya. Oke guys, setelah kita bongkar penutup dari casing depannya T-Con ya, kita akan coba kita langsung ke pengukuran guys ya. Kita siapkan dulu multimeter, coba nyalakan kembali unitnya. Oke, tegangan mana yang bermasalah ya. Oke, TV sudah on ya, ditandai backlight sudah on. Di sini ada PCC input ya. PCC input dari mainboard ya. Oke, tetap di 12 volt. Ini ada fuse sekring. Oke, ini tetap juga di 12 volt. Kita cek tegangan, untuk tegangan 3,3 nya di sini ya. Oke, 3,3 nya normal. Tegangan VGL nya kita cek minus dari 5,4 ya. Terus ada tegangan VDD-nya. Oke, di sini ada 15 volt. Sini ada tegangan Vcom. Vcom-nya di 6 voltan guys ya. Terus terakhir untuk tegangan besarnya ada tegangan VGH guys ya. Oke. Nah, sepertinya ini VGH-nya drop guys ya. Tuh, yang biasanya sekitar 24 ya sampai 26 untuk jenis T-Con ini guys ya. Ini drop ya. Ini sama sekali tidak ada tegangan guys ya. Oke, di mana bermasalah? Nah, ini drop ya untuk tegangan VGA-nya 0. Tadi untuk VDD ya. Kita cek ya, ini jadi drop juga guys ya, akibat dari tegangan VGA yang drop ya. Mungkinkah dari IC DC to DC atau dari komponen penunjang untuk tegangan VGA guys ya. Oke, kita coba kita cek satu persatu untuk jalur di daerah VGH ya. Karena VDD tadi suatu on itu ada tegangan 15 volt ya, berhubung VGA drop ya. Oke, sempat ada terus hilang ya. Disertai juga VDD juga drop ya guys, karena VDD ini tegangan input awal untuk membangkitkan tegangan VGL sama VGH guys. Oke, kita matikan dulu TV-nya. Terus kita coba mengukur di mana jalur yang bermasalah untuk sehingga VGH-nya drop ya. Sedangkan VGL-nya tadi normal ya. Oke,
kita cek dulu di jalur VGA nya guys. Resistor, aman. Ini ada dioda, 2 buah dioda ya. Oke, aman ya untuk dioda pertama yang di depan. Nilainya ini nggak fix ini guys. Oke, coba kita lihat dulu. Kita lepas dulu guys, kedua fleksibel. Kita lihat, sepertinya dari kelihatan ini diodanya memang bermasalah ini guys ya. Ini diodanya kayaknya pecah ini guys. Oke, ini untuk dioda, ini satu dioda normal, ini diodanya kayaknya pecah. Nah, ini ada pecahannya guys ya. Tuh, untuk jalur di VGA ya, dari DC to DC ini kayaknya pecah diodanya. Kita akan lepas dioda ini yang bermasalah, satu jalur ya. Oke, langsung aja kita pastikan apa memang hanya dioda ini bermasalah, apa DC to DC yang bermasalah guys ya. Nah, ini kecil banget guys ya. Diodanya jebol, pecah deh ya. Apakah memang dari dioda situ yang bermasalah? Oke, kita ambilkan di tikon yang lain. Oke, setelah kita ganti dioda guys ya, dosa kita kasih fuse ya, karena takutnya berbahaya ini, karena di sini depan sini kapasitor ya. Oke, di sini ada dioda, bisa diambilkan dari tikon-tikon yang lain, bisa juga Anda membeli ya di toko-toko banyak guys ya. Oke, sudah kita ganti ya. Tadi ada dioda yang pecah, kecil banget ya. Oke, kita coba ini di daerah sini guys ya, yang kita ganti tadi diodanya. Ini bermasalah karena ini hanya kopel ya, jadi satu arah dia. Kita akan pasang setelah kita ganti, dan apa hasilnya. Mudah-mudahan hanya ini aja ya untuk diodanya yang bermasalah, sehingga tegangan VGA nya drop guys ya. Karena tadi sudah kita lihat untuk tegangan VDD ya itu sekitar 15-an ya. Berarti untuk input tegangan penghasil VGA VGL itu sudah ada guys ya. Jadi kita akan coba nyalakan unitnya, terus kita ukur berapakah tegangan yang dihasilkan, apa memang masih drop atau gimana ya. Oke, TV sudah on. Kita cek PCC kembali ya. Oke, PCC input dari mainboard ya 12 volt, masuk di screen ya atau fuse 12. Kita cek tegangan untuk VGL ya. Oke, minus 5,4 ya. Ada 3,3 nya normal juga.
input masuk ke DC to DC ini 12 volt ya. Ya, untuk input ini ada 12 volt. Tuh tegangan VDD 15 volt. Tuh ada semua. Terus yang tadi kita kerjakan untuk tegangan VGH-nya berapa ini, guys? Nah, 23 volt atau 24 volt guys ya, dibulatkan ya. Oke. Ternyata sudah keluar guys ya. Dari dioda ini yang bermasalah tadi guys, untuk jalur di VGH ya. Berarti untuk DC to DC-nya aman guys ya. Kita cek tegangan Vcom satu lagi. Sini 6 voltan guys ya. Oke, berarti tegangan untuk VGA sudah teratasi yang tadinya drop ya. Gara-gara dioda ini jadi short dia. Jadi untuk VDD juga ikut drop ya. Gara-gara satu dioda itu guys. Oke, kita matikan dulu, terus kita pasang fleksibelnya. Gimana hasilnya? Kita awaskan dulu guys. Ini guys, untuk multimeter dan alat-alat yang lain kita pasang kembali ke dua fleksibel ini guys ya. Setelah kita pasang kedua fleksibel ini guys ya, oke, kita nyalakan untuk TV-nya guys. Ini tadi dioda yang bermasalah itu untuk jalur VGH-nya. TV sudah hidup ya. Terus kita coba nyalakan guys. Sorry, saya lepas dari dudukan tripod dulu. Dan gimana hasilnya guys ya? Oke, di sini TV sudah hidup. Alhamdulillah guys, TV berhasil hidup ya. Gara-gara dia udah drop ya. Oke. Ini aman ya. Untuk jenis 32 LM 3410 ya, atau 32 LS 3400 sama guys ya. Nah, sudah hidup guys. Alhamdulillah ya, gara-gara VGH drop ya. Tadi gambar tadi blank guys ya. Berakibat dari dioda yang pecah tadi ya, atau short tadi ya. Oke. Alhamdulillah untuk jenis ini bisa teratasi guys. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda ya, sebagai referensi aja perbaikan TV Anda di rumah untuk jenis ini guys ya, atau jenis yang lain ya. Oke, jika channel ini bermanfaat untuk Anda semua, bisa bantu support kami dengan like, comment, share, tentunya subscribe ya, sebanyak-banyaknya agar kami terus membagikan tutorial penanganan di TV LCD LED plasma guys. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Dan tentunya ayo ngopi-ngopi bareng Makelar Edjan. Gitu aja. Sampai ketemu lagi. Saya Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garnier Men Adnova dari Garnier Men.